Shalom Sobat Muda, welcome to Evata Youth Palu TV. Selamat datang di Ibadah Pemuda Online kali ini. Untuk informasi, Ibadah Pemuda akan tetap terus dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang ditentukan. Untuk itu, jangan lupa subscribe channel ini, like, serta berikan komentar kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dibukanya jalanku, sebab Allah peduli. Sobat muda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan isi firman Tuhan dalam ibadah saat ini, untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur, bersukacita, berterima kasih kepadamu Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan
yang masih diberikan kepada kami untuk menjalani hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah online pada malam hari ini, persekutuan pemuda Jemaat Efata Palu. Maka Tuhan, mari Engkau berkati kami semua. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan saat ini tidak menjadi sia-sia. Namun firman ini menguatkan iman percaya kami, menjalani hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami, menguatkan iman percaya kami menghadapi setiap beban pergumulan, bahkan kesulitan hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mulaikan saat ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang saat ini akan menjadi bahagian perenungan kita dipilih dari kitab Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema dalam ibadah persekutuan pemuda Jemaat Efata Palu saat ini yaitu faith. Forever, always I trust Him. Selamanya selalu aku percaya padanya. Selamanya selalu aku percaya padanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita tahu bahwa bagi orang-orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil menurut rencana Allah. Sobat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu kenyataan yang jarang disebut adalah bahwa janji yang indah ini dikhususkan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Ini bukan merupakan sebuah janji yang umum, yang berlaku untuk semua orang percaya. Janji ini berlaku untuk orang percaya yang mengasihi Allah. Sebenarnya ini tidak menjadi kejutan. Mengapa? Karena sejak Paulus menguraikan keadaan rohani, Roma 8 ayat yang ke-17b, orang percaya yang menderita dengan Dia, yaitu orang percaya yang bukan hanya ahli waris Allah, tetapi juga ahli waris dengan Kristus. Orang percaya yang mengasihi Allah juga menantikan kedatangan Kristus. Karena saat itu status mereka sebagai anak Allah yang dewasa akan dinyatakan di hadapan umum. Roma 8 ayatnya yang ke-19. Sekarang mereka hanya mempunyai buah sulung roh. Roma 8 ayatnya yang ke-23. Sekarang mereka merintih dan menderita sehingga mereka dapat menjadi bingung. Tetapi mereka diberi janji bahwa dalam pengalaman mereka segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan. Sobat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun sulit dan tidak enak diterima, tetapi segala sesuatu termaksud penderitaan, kita dengan Kristus turut menghasilkan kebaikan bagi kita.
Kebaikan yang mana yang akan dihasilkan? Itu yang menjadi perenungan dan pertanyaan. Nah, Paulus menjawab pertanyaan ini dalam ayat yang berikut. Mereka yang mengasihi Allah juga disebut terpanggil menurut rencana Allah. Rencana Allah yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah supaya mereka menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayatnya yang ke-29. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Benar terkadang manusia memandang kesulitan dan penderitaan itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang yang seperti apa? Pada umumnya manusia memandang sebuah kesulitan itu adalah penderitaan yang tidak dapat atau tidak memiliki jalan keluar. Karena memang manusia berpikir hanya sebatas kapasitasnya sebagai manusia. Tetapi sesungguhnya saudara-saudaraku, dengan keterbatasan yang manusia miliki, Tuhan menaruh harapan bahwa di balik kesulitan, penderitaan menurut ukuran manusia, ada rancangan yang mendatangkan kebaikan. Sobat muda, ini juga merupakan proses Tuhan untuk menata kehidupan manusia. Ini juga merupakan proses Tuhan untuk menata kehidupan saudara dan saya, memperbaharui kembali pola hidup manusia. Untuk itu, kita harus memandang penderitaan itu adalah sebuah proses. Dan proses Tuhan bukan proses tanpa tujuan. Ingat, proses Tuhan bukan proses tanpa tujuan, tetapi proses mendatangkan keselamatan, kebaikan, sukacita. Jadi saudara-saudaraku, keadaan situasi yang kita alami saat ini dan juga yang kita gumuli secara pribadi, mari kita jalani dengan iman. Kita nikmati proses Tuhan. Kita percaya bahwa di setiap titik jalan yang kita lalui, Tuhan hadir dan bekerja untuk mengangkat kita dari keterpurukan, penderitaan, pergumulan, kemelut hidup yang kita alami. Ingat, sekarang yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya adalah tetap setia dan taat menjalani proses itu. Mari kita membangun kerjasama dengan Tuhan agar kebaikan dan keselamatan itu benar-benar menjadi milik kita, menjadi milik saudara dan saya. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini dalam setiap badai yang kita alami. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat juga doa penutup. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau saat ini firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, menguatkan iman percaya kami, bahwa apapun yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, penderitaan, kesulitan, kami tetap percaya, kami tetap menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan, dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari setiap hal yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, dari setiap beban pergumulan, penderitaan, kesulitan yang kami alami saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu ini biarlah menguatkan iman percaya kami. Lebihnya lagi kami sebagai anak-anak muda, bagaimana kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mampukan kami. Biarlah di masa-masa muda kami, Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami. Dan biarlah ya Tuhan, firman ini akan menjadi pelita menerangi setiap langkah perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, bersuka cita ketika firman-Mu ini kami akan menjalani hidup tidak merasa takut dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun yang kami alami saat ini. Karena kami tahu, karena kami yakin dan percaya dengan iman kami, segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kami alami, semua adalah campur tangan dan pengetahuan Tuhan yang pastinya akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa bagi semua anak-anak muda Jemaat Efata Palu, dimanapun mereka berada, dalam pendidikan mereka ya Tuhan, pekerjaan mereka yang saat ini juga sementara mencari pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Biarlah apa yang jadi harapan, kerinduan, perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia. Karena ketika mereka menjalani semuanya itu, tetap terus bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dalam proses pemulihan. Mari Tuhan Engkau berkati, Tuhan sembuhkan mereka. Biarlah apapun yang mereka alami saat ini, tetap terus dikuatkan iman percaya mereka bahwa semuanya tidak ada yang mustahil, tiada yang sia-sia ketika diserahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tak henti-hentinya kami tetap terus mendukung dalam doa bagi pemerintah kami, tim medis. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan jaga lindungi mereka, di mana dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka untuk lebihnya lagi memutus mata rantai penyebaran virus corona saat ini. Tuhan, biarlah lewat mereka juga Tuhan Engkau pakai. Tunjukkan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan, pulihkan kami. Tuhan pulihkan tanah air ini, Tuhan pulihkan dunia. Dan biarlah kami boleh menjalani hidup ini. Kami benar-benar menjalaninya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih orang-orang tua kami, baik yang bersama dengan kami, yang terpisah jauh dengan kami. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau jaga, berkati, dan lindungi mereka. Terima kasih ya Bapa. Seluruh kehidupan kami, hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan menutup ibadah kami saat ini. Dan kami tidak kembali menjalani hidup kami setiap harinya dengan sia-sia, namun kami akan kembali dengan bersuka cita, bersorak-sorai, membawa firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman percaya kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, ini permohonan, ini syukur, ini sukacita kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah akan melimpah-limpah dan terus menuntun dengan rahmat surgawi dalam perjalanan hidup di hari esok. Anugerah, berkat, sukacita, dan kasih karunia akan menaungi kamu sampai selama-lamanya. Amin.